Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kalian mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah disediakan ya. Baik, Bu. Nah, untuk pembelajaran minggu kemarin mengenai teks cerita pendek atau cerpen. Apa sih itu cerpen? Coba Sri Mulyati. Ibu, cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa cerita pendek yang umumnya berisi tentang cerita atau fantasi, Bu. Nah, ya baik. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang unsur intrinsik dalam cerita pendek atau cerpen. Apa sih itu unsur intrinsik dalam cerpen? Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam cerita dan dapat kita temukan dalam contoh cerpen itu sendiri. Nah, unsur intrinsik cerpen ini mempengaruhi cerpen tersebut berasal dalam cerita itu sendiri. Diibaratkan sebuah komponen-komponen internal dalam bangunan. Nah, unsur intrinsik dalam cerpen itu memiliki ada beberapa elemen dalamnya seperti tema, tokoh, alur, gaya bahasa, latar, amanat yang mempengaruhi cerita tersebut. Nah, yang pertama kita beralih ke tema. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam cerpen. Yang bisa dikatakan tema adalah nyawa dari cerita tersebut. Nah, tema merupakan gagasan dasar yang menjadi latar belakang keseluruhan cerita. Tema bisa bersifat umum, misalnya mengangkat permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, tema pendidikan, sejarah, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi tiga. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang pertama tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Yang kedua tokoh tambahan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya ingin mengungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh lainnya yang terlibat dalam konflik. Nah, yang ketiga ada latar. Latar biasanya berhubungan dengan suasana, waktu, dan tempat terjadinya cerita. Nah, latar dalam cerita biasanya berupa imajinasi atau faktual. Latar ini dipakai untuk memperkuat keyakinan pembaca dalam jalannya sebuah cerita tersebut. Yang keempat ada alur. Cerpen biasanya memakai alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Rangkaian peristiwa dalam alur diawali dengan perkenalan tokoh atau cerita, konflik, penyelesaian, dan keputusan. Dalam sebuah alur adalah konflik yang muncul bersamaan dengan tokoh. Konflik adalah permasalahan yang terjadi pada tokoh utama. Kemudian alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerpen yang dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Nah, yang ketiga, alur campuran. Alur campuran dalam cerpen merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang
berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa aja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan menggunakan kata ganti orang aku, saya, dan sebagainya. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan kata ganti seperti dia, mereka, atau yang lain. Nah, sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang terarah dan orang ketiga serba tahu. Nah, yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Gaya bahasa ini memperlihatkan dialog dan interaksi antara tokoh. Penulis perlu memakai bahasa yang cermat untuk menceritakan suasana dan imajinasi pembaca. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Pesan biasanya tentang nilai moral dalam sebuah cerpen. Amanat ini berupa perbuatan baik akan mengalahkan perbuatan jahat. Nah, amanat dalam cerpen bisa disampaikan secara tersembunyi atau implisit dan tersurat atau eksplisit. Pesan juga biasanya disampaikan dalam bentuk ucapan antara tokoh. Amanat ini bisa dipahami oleh pembaca melalui serangkai peristiwa yang disajikan. Contohnya seperti maling kundang, amanatnya tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Oke. Coba Ibu telah mengirimkan file yang berisi cerita pendek. Nanti masing-masing dari Ibu bagi dua kelompok Hani Monik sama kelompok Sri Mulyati. Nanti keduanya menentukan untuk Sri Mulyati menentukan judulnya, temanya, lalu tokohnya, penokohan atau tokoh. Nah, untuk Hani Monik Fauzia, coba tentukan latar waktu dan sudut pandangnya. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, apakah sudah? Nah, baik, silahkan untuk Sri Mulyati bisa memaparkan hasil analisisnya. Baik, Bu. Jadi, dalam cerpen yang berjudul Cinta dan Takdir, terdapat temanya itu takdir dan percintaan. Penokohan dalam cerpen yaitu ada tokoh yang pertama, sabar, tertutup, tabah, kuat, bangun saat beribadah. Yang kedua ada Adri, perhatian. Yang ketiga ada Dini, setiawan, perhatian. Yang keempat ada Bapak Tari, keras kepala, emosian, egois. Yang kelima ada Ibu Tari, penyayang dan sabar. Yang keenam ada Trimo, usil. Terus yang ketujuh, yang terakhir ada Bu Juli, galak dan tidak sabaran, Bu. Nah, baik. Sudah? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya untuk Hani Monik, silahkan paparkan hasil analisisnya. Baik, Bu.
Jadi dalam cerpen yang berjudul Cinta dan Takdir itu memiliki sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga karena pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita. Kemudian alur yang digunakannya yaitu alur campuran atau maju mundur. Dan yang selanjutnya itu latar dari cerpennya yaitu rumah Cika pukul 16.00, terus sekolahan sewaktu jam sekolah, kelas pada saat jam istirahat, dan amanat yang terdapat dalam cerpennya yaitu dalam kehidupan berpikirlah 2 kali ambil sebuah tindakan agar tidak menyesal di kemudian. Sudah, Bu. Nah, oke, baik, terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik dalam cerpen itu ada mempunyai elemen yang pertama tadi apa? Tema, alur, tokoh, gaya bahasa, latar, amanat, dan lain-lain. Nah, oke, karena waktunya juga sudah hampir habis, Ibu cukupkan saja untuk materi unsur intrinsik kali ini. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai unsur-unsur ekstrinsik dalam cerpen. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya. Ya, Bu.